Hai Sky di Victory di sini, saya akan bercerita tentang kisah seorang vampir yang jatuh cinta kepada seekor rusa. Dan cerita dimulai pada sebuah kerajaan vampir yang dipimpin oleh raja bernama Victory dan memiliki pengawal tangguh bernama Sina, Ray, dan Davian. Pada suatu hari, Victory bertanya kepada naga abadi dan meminta petunjuk agar mendapat kehidupan abadi. Dan ketahanan diri dari sinar matahari, naga abadi pun memberi Victory petunjuk agar melakukan ritual dengan mengorbankan rusa betina dari langit pada bulan purnama. Rusa tersebut memiliki tanda bulan sabit berwarna putih di atas kepalanya. Dengan penuh ambisi, Victory segera memerintahkan ketiga pengawalnya untuk menangkap rusa betina yang dimaksud naga hitam. Ketiga pengawal lekas pergi dan sampailah di hutan kematian. Mereka bergegas mencari rusa langit di setiap sudut hutan. Mereka kesulitan mencari rusa dengan tanda bulan sabit di atas kepalanya. Malam akan berakhir, dan mereka harus segera kembali sebelum fajar terbit. Namun Davian yang paling tangguh serta gigih terus melanjutkan pencarian, hanya seorang diri. Tatkala Davian berjalan ke arah sungai, dia melihat rusa yang cantik sambil berdiri di sebuah batu besar. Davian hendak menangkap rusa itu. Namun tiba-tiba fajar mulai terbit hingga dari atas kepala rusa itu mengeluarkan cahaya berbentuk bulan sabit. Dengan keindahan yang terpancar membuat Davian mengurungkan niatnya untuk menangkap rusa itu. Davian masih terfana dan terpaku dengan keindahan rusa yang berada di depan matanya. Naluri vampir adalah pemburu rusa, namun kali ini Davian seolah enggan menangkap bahkan membunuh seekor rusa. Davian seperti tersihir dan terhipnotis oleh keindahan seekor rusa. Rusa langit melompat dari batu besar itu. Davian langsung mencari rusa itu namun menghilang tanpa jejak. Bahkan indera penciuman Davian yang tajam pun tidak bisa menemukannya. Malam berikutnya, ketiga pengawal Victory masih mencari rusa langit. Lagi mereka tidak dapat menemukannya. Sina dan Ray menyerah, namun Davian terus mencari dan mencoba kembali ke arah sungai. Berharap bertemu kembali dengan rusa langit. Perlahan Davian berjalan ke arah sungai dan ternyata benar. Rusa langit itu kembali berdiri di atas batu besar yang sama. Davian tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menangkap rusa langit tepat di depan rusa langit. Davian menatap mata rusa langit dalam-dalam hingga membuatnya lemah tak berdaya. Rusa langit bertanya, mengapa Davian berhenti menangkapnya? Bukankah naluri vampir adalah pemangsa rusa? Mendengar rusa itu berbicara, Davian terkejut lalu menjelaskan bahwa dirinya seperti kehilangan seluruh kekuatannya. Rusa langit hanya terdiam lalu pergi dari hadapan Davian. Rusa langit hendak pergi. Davian bertanya, apakah kamu memiliki nama? Rusa langit menjawab, Lynx, sembari pergi. Hari demi hari, Davian melupakan tugas dari Victory. Rusa yang seharusnya dia tangkap justru menjadi teman dalam hidupnya. Hingga akhirnya keduanya memiliki perasaan yang terlarang, dan cinta telah merubah segalanya. Selama 5 hari pencarian tanpa membuahkan hasil membuat Victory murka, sedangkan bulan purnama tinggal 2 hari lagi, ketiga pengawal Victory kembali ke hutan kematian. Ray pun kembali menyerah, sedangkan Sina penasaran dengan keberadaan Davian. Sina mencari Davian ke arah sungai. Sesampai di tepi sungai, Sina terkejut melihat Davian sedang berbicara sambil tertawa dengan seekor rusa. Dan yang membuat Sina terkejut, dia melihat tanda bulan sabit di atas kepala rusa itu. Sina pun segera memberitahu apa yang dilihatnya kepada Victory. Mendengar cerita Sina, membuat Victory naik pitam dan memerintahkan seluruh pasukannya menangkap Davian dan rusa langit. Davian yang sedang bersama rusa langit mencium dan mendengar pergerakan dari pasukan vampir. Mereka segera lari dari kejaran Victory dan pasukannya hingga sampai mereka pada jalan buntu. Dan ada sebuah gua besar, lalu mereka memasukinya. Kemudian Davian dan rusa langit bertemu dengan naga abadi. Davian bertanya kepada naga abadi, apakah ada sebuah cara seorang vampir menjadi seekor rusa jantan? Naga abadi bertanya, apakah kamu ingin menjadi seekor rusa agar bisa hidup bersama rusa betina itu? Apakah kamu dan rusa langit siap dengan konsekuensinya? Davian dan rusa langit menjawab bahwa mereka akan siap dengan segala konsekuensinya. Naga abadi menyuruh Davian menggigit kaki rusa langit dan memberikan setetes darahnya sebagai perjanjian dan imbalan. Maka naga abadi akan melindungi mereka dari musuh.
Rusa Langit menyuruh Davian menggigit kakinya dan mengorbankan setetes darahnya untuk diberikan kepada naga abadi. Setelah itu, naga abadi memberi petunjuk dan menyuruh Davian agar bertemu dengan seekor kura-kura emas yang berusia ribuan tahun di sebuah lembah hitam. Davian untuk sampai ke sana harus melewati 7 pegunungan yang penuh rintangan. Naga abadi menunjukkan sebuah jalan kepada mereka tepat di belakang naga abadi. Saat hendak pergi, tiba-tiba Victory dan pasukannya datang. Victory pun terpesona dengan keindahan Rusa Langit. Ketika Victory dan pasukannya akan menangkap Davian dan Rusa Langit, tiba-tiba naga abadi menghadangnya. Karena naga abadi sudah membuat kontrak untuk menjaga Davian dan Rusa Langit. Victory pun menyuruh pasukannya mundur, karena dia sadar tidak akan pernah bisa mengalahkan naga abadi. Pasukan vampir mengatakan bahwasanya Davian pasti akan musnah oleh kebodohannya sendiri. Namun Victory mengatakan bahwasanya Davian akan musnah oleh sebuah keindahan. Setelah situasi aman, Davian dan Rusa Langit berjalan menyusuri terowongan gua yang begitu gelap, hingga akhirnya mereka telah sampai di sebuah sungai. Davian pun tidak ingin menunggu lama agar bisa menjadi seekor rusa. Betapa sedih di antara keduanya karena harus berpisah dan saling menunggu. Perjalanan Davian pun dimulai. Dia menyusuri setiap sungai, bukit, dan gunung. Dia berusaha menahan laparnya karena itu adalah syarat agar menjadikannya seekor rusa jantan. Pada gunung pertama hingga gunung ke-7, Davian merasa tidak kuat melanjutkan perjalanan. Dia mulai terlihat letih dan hampir kehilangan kesadarannya. Di samping itu, Rusa Langit pun merasa tersiksa oleh rasa kerinduannya kepada Davian dan harus menahannya sambil ditemani oleh setiap pergantian musim. Naga hitam menghampiri Rusa Langit dan mengatakan bahwa itu adalah konsekuensi yang harus Davian dan Rusa Langit tanggung. Terlebih dari itu, ada kemungkinan Davian tidak akan pernah kembali, karena semua tergantung kekuatan dari tekadnya. Naga abadi bercerita bahwasannya dia pun dahulu adalah seekor kura-kura yang memiliki ambisi untuk menjadi naga abadi, sampai-sampai harus meninggalkan keluarga tercintanya. Dan setelah menjadi naga abadi, dia mendapati keluarga sudah habis ditelan usia. Sementara dirinya hanya tersisa bersama rasa penyesalan yang tiada berakhir. Davian duduk di bawah pohon beringin dan memandang langit malam bersama cahaya bulan sabit. Davian tersenyum menatap bulan sabit dan merasa energinya terisi olehnya. Davian pun mengingat kembali tujuannya dan segera melanjutkan perjalanannya. Hingga pada akhirnya, Davian telah sampai di lembah hitam dan bertemu dengan kura-kura emas. Davian jatuh tersungkur karena kehausan akan darah. Kemudian kura-kura emas memberi minum kepada Davian. Sekali tegukan, Davian langsung merasakan energinya kembali sepenuhnya. Davian pun bercerita kepada kura-kura emas akan tujuannya datang kepadanya. Namun kura-kura emas memotong ucapan Davian. Karena kura-kura emas sudah mengetahuinya. Davian dibuat takjub dengan kekuatan yang dimiliki kura-kura emas tersebut. Kura-kura emas menyuruh Davian untuk mandi di bawah sinar rembulan sabit. Kemudian kura-kura emas itu membacakan sebuah mantra dan menutup Davian dengan selembar kain sutra putih. Setelah beberapa saat, kura-kura emas membuka kain sutra itu, lalu nampaklah sesosok rusa jantan yang tidak lain adalah Davian. Davian pun bercermin dan tersenyum karena kini dirinya menjadi rusa jantan seperti keinginannya. Davian pun berterima kasih kepada kura-kura emas dan segera ingin kembali menemui Rusa Langit. Saat hendak pergi, kura-kura emas mengatakan bahwasanya akan ada masa kamu akan mengerti apa itu sebuah perbedaan dan menerima perbedaan itu. Davian pun mengatakan bahwasanya apapun perbedaan itu tidak akan menjadi penghalang jika kita ingin berubah dan siap menerima perubahan tersebut. Sementara itu, Rusa Langit sedang duduk di bawah pohon beringin seperti biasa, menunggu kedatangan Davian. Saat hendak pergi, datanglah Davian yang mengejutkan Rusa Langit dan merasa senang dengan kedatangannya. Dan akhirnya mereka hidup bersama selamanya. Cerita pun selesai.